kasih dengan adanya itu saya menjadi lebih terkenal, dikenal seluruh Indonesia. Nah, namun demikian saya akan memulainya dari mana saya juga bingung. Red Army dan bintang yang dipersoalkan di medsos sehingga menimbulkan hal-hal yang kita inginkan, sehingga menyibukkan Satpol PP, polisi, tentara harus menurunkan bandu yang izinnya sedang diproses. Kenapa izinnya sedang diproses? Karena waktu pemasangannya memang lagi libur panjang itu. Jadi tutup semua itu, kantor-kantor sudah tutup. Ya. Saya mulai. Persoalan ini muncul ketika tahun 2012 akhir, yaitu saat penjaringan calon wali kota Malang dalam pilkada tahun 2013. Nah, apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan yang ketuanya saya melaksanakan semua instruksi dari DPP dalam penjaringan calon wali kota. Nah, dalam penjaringan itu mulai dari tingkat anak ranting, PAC sampai ke Raker Capsus cabang yang dihadiri oleh DPR RI Dapil Malang Raya dan oleh Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, itu secara aklamasi disetujui calon yang diusung dari bawah, yaitu Bunda Heri Cinta. Nah, kemudian bergulir, ternyata ada calon yang diusulkan oleh Dewan Pimpinan Daerah yang tidak diproses lewat sistem demokrasi. Nah, akhirnya oleh DPP turunlah rekomendasi kepada Bu Yayu Sri Rahayu yang tidak pernah diusulkan dari bawah. Akibatnya lalu ada calon dua, yang satu direkomendasi, yang satu diusung dari bawah. Nah, inilah awal dari perpecahan di tubuh PDI Perjuangan Kota Malang, dan yang melihat bahwa demokrasi sedang tidak sehat di tubuh PDI Perjuangan Kota Malang, bahkan disertai dengan turunnya surat pemecatan terhadap ketua DPC, sekretaris DPC, dan bendahara DPC. Di tiga yang benar. Nah, beberapa hari kemudian timbul pemecatan lagi terhadap 8 orang pengurus DPC yang disinyalir masih setia kepada ketua yang lama. Nah, akhirnya lalu saya dengan Bunda ngomong, "Ma, ini pecah loh. Kalau pecah itu bakal kalah. Diteruskan apa tidak?" Nah, Bunda bilang, "Terserah pada tim ses saja." Tim sukses dikumpulkan banyak dari partai politik gabungan itu yang akhirnya tetap harus maju, Bu. Nah, akhirnya majulah kita, dan pecahan PDI Perjuangan tadi itu kan sayang, mereka punya potensi. Seperti Pak Anang punya potensi, Pak Wiji punya potensi, dan semuanya punya potensi. Itu kalau dibiarkan cerai-berai,
Akibatnya harus dibikin sebuah wadah untuk memberdayakan potensi yang sudah dipecat oleh DPP PDI Perjuangan. Nah, karena saya tidak boleh lagi bicara politik PDI Perjuangan, lalu saya tidak pernah ngomong tentang PDI Perjuangan. Lalu berdirilah organisasi. Iki jenenge apa? Macam-macam, ada yang Garda Merah Putih, ada yang Garda Nusantara, ada namanya Garda macam-macam. Lalu nyeletuk ada siapa yang saya tidak tahu, Red Army. Loh, nanti dulu Red Army. Red Army artinya apa? Red itu merah, Army itu pasukan. Pengertiannya dulu. Pasukan merah artinya kelompok masyarakat yang masih ada benang merahnya dengan PDI Perjuangan. Pecahan dari PDI Perjuangan dan tidak main-main. Anggota kami terekam dan pengurus mulai dari ranting, anak cabang sampai cabang lengkap semuanya. Nah, potensi ini yang kemudian kita bangkitkan pelan-pelan. Ojo mung ngomong politik, karena kita bukan partai politik, tetapi tetap berpolitik. Kita tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, ya Arema, ya kita menang Arema ya. Nah ini. Nah, lalu pada waktu pelantikan itu dihadiri oleh Pak Joko Santoso, Jenderal mantan Panglima TNI. Pak Joko bilang, Pak Beni, nama Red Army itu ada yang mengartikan, mengkonotasikan ini dengan tentaranya Cina dan tentaranya Rusia. Karena itu seyogyanya diganti saja namanya. Karena kalau didaftarkan ke Menkumham pun Red itu bahasa asing, Army juga bahasa asing, pasti tidak mendapatkan izin. Siap Pak Jenderal, kami akan coba. Kami ngomong sama teman-teman, dirubah jenenge opo. Banyak usul. Ternyata lalu diusulkan yang kemudian mendapat kesepakatan bersama, yaitu Garda Pancasila. Oke ya. Jadi Red Army dirubah menjadi Garda Pancasila. Oke, salaman. Blak. Nah, lalu kapan dideklarasikannya? Deklarasi untuk mengganti nama itu kapan? Nah, lalu tentu kita akan membuat event. Eventnya apa? Eventnya yaitu kebetulan ini adalah masih bulan Syawal, jadi dalam acara halal bihalal dan sekaligus memperingati hari lahirnya Pancasila. Loh, lahirnya Pancasila kan 1 Juni. Kenapa 10 Juli memperingatinya? 1 Juni itu pas bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suci, sehingga kami menghormati bulan suci itu. Maka jangan tepat bulan tanggal 1 Juni, tetapi kita mencari hari lain dibarengkan dengan halal bihalal. Jadi seperti itu. Bintang 5 itu berarti warga Red Army adalah warga yang berketuhanan yang Maha Esa. Salah nanti. Salah nanti. Dan ini saya pertanggungjawabkan sebagai ketua Red Army. Saya akan bertanggung jawab terhadap semuanya. Nah, jadi seperti itu. Pak, balihonya itu kok dipasang-pasang itu dalam rangka apa? Karena pada tanggal 10 nanti ada acara halal bihalal,
dan memperingati lahirnya Pancasila, maka kita memasang bandu. Boleh dilihat bandu itu apa? Tegakkan NKRI, tegakkan Pancasila, kerukunan nasional, ojo mung onok lambe, tetapi kerukunan nasional lahir batin. Oh, no. Jadi udah gegeran kiwa tengen yang kita merasakan, akhirnya rakyat yang dirugikan.